Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan nomor NIM 2002020100, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah semester 3. Kali ini saya mendapat tugas observasi dari mata kuliah Pengantar Hukum Keluarga Islam. Judul observasi yang akan saya paparkan yakni pandangan masyarakat mengenai poligami. Seperti yang kita ketahui dalam perspektif hukum Islam, poligami dalam hukum Islam ialah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Nah, dalam perspektif hukum Islam ini, poligami dibatasi maksimal 4 orang istri dengan syarat dapat berlaku adil Kemudian Islam sebagai agama wahyu yang mendasarkan pada firman Allah, Al-Quran dan hadis, itu mereka tidak melarang praktik poligami, tetapi juga tidak mewajibkan poligami. Terus atas dasar Al-Quran dan hadis, para ulama itu membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Nah, jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Islam mewajibkan seorang suami untuk melakukan monogami, yakni menikahi seorang istri saja, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Kemudian peraturan dalam poligami yakni dalam pasal 56 menyatakan bahwasannya suami yang hendak beristri lebih dari 1 orang karena mendapat izin dari pengadilan agama dengan penggunaan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diterapkan dalam bab 8. Kemudian peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1979, Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, dalam pasal 58, selain syarat-syarat di atas terpenuhi, juga adanya persetujuan istri, adanya keputusan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Kemudian pro dan kontra terhadap adanya poligami dalam pandangan masyarakat, yakni pro dalam pandangan masyarakat yang sudah saya observasi, mereka mengatakan bahwasannya mereka setuju adanya poligami dengan alasan bahwasannya itu syarat-syarat tertentu seperti dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwasannya pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Terus istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian kontra dalam memandang adanya poligami itu mereka beralasan bahwasannya tidak lain kekhawatiran mereka itu terhadap suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Akan tetapi nafkah batin jima tidak bisa sama, tetapi jika berusaha untuk berlaku adil, tentu saja kecenderungan untuk terjadinya mudarat tidak akan ada. Di sini disimpulkan bahwasannya kontra dalam memandang adanya poligami itu yang pertama mereka pihak istri itu lebih khawatir terhadap suaminya tidak dapat berlaku adil terhadap istri dan anaknya, dikarenakan kita sebagai manusia itu otomatis ya tidak bisa mampu menyikapi adil dalam bertindak sesuatu, apalagi mengenai nafkah lahir batin. Nah, nafkah lahir batin ini otomatis tidak bisa sama ya. Nah, saran dari adanya poligami itu yang pertama, dengan adanya poligami, Islam mendidik pribadi manusia yang tidak diskriminatif dan egois, menjadi pribadi yang adil dan menempatkan segala sesuatu secara proporsional sesuai dengan standar ketuhanan dan standar sosial kemanusiaan. Yang kedua, dengan adanya poligami menuntut intensitas peran dan perhatian perempuan terhadap suaminya.
Nah, yang ketiga itu bagi istri yang tidak ingin dimadu oleh suaminya dengan perempuan lain, maka konsekuensinya itu harus mampu menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya itu terhadap diri suaminya dengan baik, menumbuhkan jati diri dan citra diri serta potensi kewanitaan dengan baik dan benar. Demikian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.